Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudaika Arya Putra dengan NIM 15211171305 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hazard, resiko, dan juga pengendalian resiko. Hazard memiliki banyak definisi. Di sini saya akan menjelaskan hazard menurut 3 definisi, yaitu yang pertama menurut AS garis miring NJS 4360 tahun 2004, yaitu sumber potensi bahaya. Yang kedua menurut OHSAS 18001 tahun 2007, yaitu sumber, situasi, atau tindakan dengan potensi bahaya dalam hal cedera. Selanjutnya yaitu menurut ISO 45001 2018, yaitu sumber yang berpotensi menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan. Bahaya dapat mencakup sumber yang berpotensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya, atau juga keadaan dengan potensi paparan yang mengarah ke cedera dan juga kesehatan yang buruk. Hazard sendiri memiliki 2 tipe, yaitu safety hazard dan juga health hazard. Safety hazard sendiri yaitu bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik pada manusia maupun pada proses kerja. Health hazard sendiri yaitu bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Hazard sendiri memiliki 5 jenis, yaitu hazard mekanik, hazard biologi, hazard fisika, hazard kimia, dan juga hazard ergonomi. Selanjutnya yaitu resiko. Apa sih itu resiko? Resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Lalu, apa sih pengendalian resiko atau yang disebut risk control? Pengendalian resiko merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Pengendalian risiko memiliki banyak tipe atau jenis, yaitu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan yang terakhir alat pelindung diri. Lalu di sini saya akan memaparkan pengamatan saya tentang aktivitas kegiatan pembangunan di PPMBS Alamin Bojonegoro. Potensi bahaya yaitu mekanik, memiliki resiko yaitu palu besi dapat mengenai tangan pekerja bangunan sehingga menyebabkan bengkak dan memar serta tertusuk pada sisi yang tajam. Pengendalian resiko, eliminasi dengan cara menghilangkan palu agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bangunan. Namun tidak dapat dilakukan karena palu merupakan komponen penting dalam kegiatan pembangunan. Pengendalian risiko substitusi. Palu besi tersebut dapat digantikan oleh instatan yang lebih modern dan aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Modifikasi engineering. Apabila harga instatan dirasa cukup mahal, maka palu dapat dimodifikasi dengan cara memberi penutup pada bagian yang tajam dan juga memberi sedikit bantalan pada bagian yang tumpul. Administrasi. Dengan cara membersihkan palu dari kotoran dengan menggunakan lap, lalu memeriksa palu secara teratur untuk mengidentifikasi adanya kerusakan, memberikan label penggunaan palu yang aman pada wadah palu tersebut, serta
memberikan sosialisasi kepada pekerja bangunan bagaimana petunjuk cara atau prosedur penggunaan palu yang benar. Alat pelindung diri dengan cara memberikan APD pada pekerja bangunan berupa sarung tangan, kacamata pelindung ataupun pelindung wajah saat bekerja menggunakan helm pengaman jika bekerja dalam area yang berbahaya. Paku tajam yang berkarat. Pekerja dapat tertusuk sehingga mengakibatkan pendarahan, sedangkan untuk paku berkarat dapat menyebabkan pekerja bangunan terkena tetanus karena racun dari bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka dan menyebar melalui pembuluh darah. Pengendalian resiko eliminasi. Menghilangkan paku agar tidak digunakan oleh pekerja bangunan, namun cara ini tidak dapat dilakukan karena paku sangat penting untuk menyatukan dua permukaan benda. Namun untuk paku berkarat dapat dieliminasi atau dihilangkan karena sudah tidak layak untuk dipakai dan juga berbahaya. Substitusi. Mengganti paku dengan lem yang lebih aman namun tidak lebih kuat dari paku, sehingga pengendalian tahap ini perlu dipertimbangkan kembali. Modifikasi engineering dengan cara modifikasi paku yang berkarat dengan mengamplas paku tersebut sehingga menjadi bersih kembali. Administrasi memberikan arahan kepada pekerja bangunan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan paku tajam dan berkarat tersebut, serta memberikan anjuran-anjuran keselamatan kerja pada wadah paku. Selain sosialisasi di atas, dapat dilakukan dengan cara memberikan rambu pada kemasan paku juga penting, agar pekerja tetap berhati-hati. APD memberikan para pekerja bangunan sarung tangan tebal untuk mencegah tertusuk dan terkena karat dari paku tersebut, serta safety shoes untuk mencegah luka apabila pekerja menginjak paku tersebut. Pekerja dapat terjatuh saat menaiki tangga. Selain terjatuh, tangga yang terbuat dari kayu bisa saja roboh. Inilah yang menjadi penyebabnya terjatuhnya pekerja. Langkah eliminasi dengan cara menghilangkan tangga kayu yang rapuh tersebut agar tidak digunakan oleh pekerja bangunan serta menghilangkan serabut kayu pada tangga. Substitusi mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga besi yang berbentuk piramid sehingga lebih kuat dan aman dan tidak berserabut yang memungkinkan pekerja tertusuk apabila pekerja bangunan menaikinya. Modifikasi engineering memperbaiki rangka dari tangga tersebut dengan kayu-kayu yang lebih kokoh, yang kuat, serta melapisi tangga kayu dengan kain untuk menghindari tertusuk serabut. Lebih baik tangga tersebut disusun berbentuk piramid agar lebih kuat dalam menahan beban. Administrasi memberitahu kepada pekerja bahwa tangga yang digunakan sangat tidak aman, sehingga dalam menggunakannya harus dinaiki oleh maksimal 1 orang dan digunakan untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, memberikan edukasi mengenai penggunaan tangga dan rambu bahaya akibat ketinggian. Langkah APD memberikan pekerja safety harness dan safety helmet kepada pekerja bangunan agar apabila terjatuh, maka safety harness akan menahannya agar tidak mengenai tanah, dan safety helmet untuk melindungi kepala pekerja dari benturan keras akibat terjatuh. Gergaji yang tajam, bergerigi dan juga berkarat yang membuat tangan pekerja bangunan dapat tersayat, terkoyak dengan permukaan gergaji yang bergerigi dan juga tajam. Pengendalian risiko, eliminasi, menghilangkan gergaji tersebut agar tidak digunakan lagi oleh pekerja
karena bahaya dan risiko yang dimiliki dapat menyebabkan pekerja terluka. Substitusi. Mengganti gergaji biasa tersebut dengan gergaji mesin yang lebih aman dan efisien dari waktu penggunaan. Namun penggunaan pun harus sesuai instruksi keselamatan mengingat resiko tinggi yang dimiliki oleh gergaji mesin. Modifikasi engineering memberikan bantalan pada pegangan gergaji agar cengkraman pekerja lebih kuat, membersihkan dengan mengamplas gergaji agar tidak berkarat, dan memberikan penutup pada gergaji. Fisika. Suhu yang panas karena terpapar sinar matahari langsung menyebabkan pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan risiko terkena heat stroke, serta meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV. Eliminasi. Menghilangkan suhu panas dapat dilakukan mengingat pekerja diharuskan bekerja di luar ruangan. Substitusi. Tidak dapat dilakukan pengingat suhu yang panas berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineering. Membuat kanopi atau atap sementara dari terpal plastik atau triplek kayu sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Administrasi. Memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Jam ini juga dapat digunakan istirahat, sholat, dan makan siang. Bisa juga memberikan sosialisasi mengenai bahaya sinar matahari dan terik matahari dan menempelkan poster bahayanya di area kerja. APD. Memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, dan masker atau buff untuk menghindari pekerja terpapar langsung sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Getaran dari mesin molencor yang digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengaduk semen dan pasir. Getaran dari mesin cor yang digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengaduk semen dan pasir. Mesin molencor dapat menurunkan konsentrasi. Eliminasi. Menghilangkan sumber dari getaran tersebut, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan kegiatan pokok atau penting dalam pembangunan. Substitusi. Menggantikan mesin molencor dengan cara mengeduk semen dan pasir secara manual menggunakan cangkul. Modifikasi engineering. Memberikan mesin molencor bantalan pada kaki mesin agar tidak terlalu kencang getarannya. Administrasi. Mengajurkan pekerja untuk tidak terlalu menggunakan lama dalam satu waktu sekaligus, terutama jika tangan sudah terasa sakit karena getaran yang terlalu lama akan menimbulkan nyeri pada sendi yang berujung tendinitis. Kita juga bisa memberikan sosialisasi mengenai tendinitis dan memasang poster bahaya tendinitis. APD. Memberikan pekerja sarung tangan agar merasa nyaman saat menggunakan mesin bor. Biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada lokasi pembangunan. Gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Apabila gigitan semut merah cukup banyak, juga akan menimbulkan rasa panas pada kulit pekerja. Cara eliminasi. Menghilangkan semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya seperti menyiramnya dengan air atau menutup sarangnya dengan pasir. Ini dapat dilakukan apabila semut merah dirasa sangat mengganggu. Substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena sarang semut merah merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Modifikasi engineering memberikan pembatas pada daerah sarang semut agar tidak diinjak oleh pekerja dan menyebabkan pekerja tergigit semut. Administrasi memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang semut apabila dirasa sangat mengganggu agar
Pekerja mengetahui letak di mana saja sarang semut berada. APD. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar pada saat tidak sengaja menginjak sarang semut tersebut tidak langsung menggigit kaki pekerja. Ular sawah liar sering terlihat berlalu lalang. Ular ini tidak berbisa namun tetap berbahaya dan bisa menggigit pekerja. Gigitan ular dapat menyebabkan pendarahan dan luka sobek yang akan terasa sakit. Apabila gigitan ular sangat kuat hingga gigi ular tertinggal dalam luka, maka pekerja harus mendapatkan pertolongan pertama. Cara eliminasi: menghilangkan benda-benda yang berpotensi sebagai sarang ular liar seperti tumpukan batu, tumpukan kayu, dan tumpukan barang bergas. B. Substitusi: mengganti tumpukan tersebut dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, namun harus disusun dengan rapi. Modifikasi engineering: ular bisanya juga hidup pada tanaman-tanaman liar yang tumbuh tidak rapi, sehingga dapat dilakukan modifikasi tanaman liar tersebut menjadi tanaman dalam pot agar lebih rapi dan tidak digunakan sebagai sarang ular. Administrasi: memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila dijumpai ular dan pertolongan pertama apa yang dilakukan apabila pekerja tergigit ular. Selain itu, kita bisa memasang poster edukasi apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan ular. APD menyediakan kotak P3K setiap jam kerja sehingga apabila terjadi maka luka akibat gigitan ular dapat segera diobati. Kimia: partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Apabila debu memapar mata pekerja maka dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Cara eliminasi: menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel paling banyak berasal dari batu kapur yang digunakan sebagai pondasi bangunan dan penerbangan saat tertiup angin. Sumber ini dapat kita hilangkan dengan rajin menyiram batuan kapur tersebut dengan air supaya tidak tertiup angin. Cara substitusi: mengganti batu kapur tersebut dengan batu-batu yang berkualitas yang lebih baik lagi agar debunya tidak berterbangan. Modifikasi engineering: secepat mungkin menutup pondasi batuan tersebut dengan semen dan meratakannya, atau bisa juga ditutup dengan terpal plastik. Administrasi menghimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Anjurkan pekerja juga untuk rutin meneteskan obat air mata ke mata agar tidak terkena iritasi. Selain itu, kita bisa memasang tulisan tentang bahaya iritasi mata. APD: pekerja dapat menggunakan masker mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Agar debu tidak mengenai mata, maka pekerja menggunakan kacamata berwarna hitam untuk melindungi mata dari sengatan sinar matahari sekaligus. Senyawa kimia berbahaya pada semen dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Hal ini disebabkan karena sifat semen yang abrasif. Cara eliminasi: eliminasi tidak dapat dilakukan karena semen merupakan komoditi penting dalam pembangunan. Substitusi: semen tidak dapat diganti dengan material lain, namun intensitas abrasifnya dapat dikurangi dengan penambahan pasir dan air dengan perbandingan yang pas. Modifikasi engineering: menggunakan alat yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan semen ke tembok tanpa menyentuh semen tersebut menggunakan tangan. Tentu ini dapat sangat efektif dan aman. Administrasi memberikan peringatan bahwa pada bungkus semen tersebut terdapat resiko gangguan kesehatan jika semen bersifat terlalu abrasif. Selain itu, kita juga bisa memberi edukasi dari sosialisasi terlebih dahulu tentang bahaya kandungan kimia pada semen. APD:
pekerja lebih baik menggunakan sarung tangan berwarna putih dan kacamata untuk menghindari kontak langsung dengan adonan semen maupun partikel debu semen. Ergonomi, posisi bekerja yang berdiri terus-menerus selama bekerja. Berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Selain itu juga kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Eliminasi menghilangkan kebiasaan untuk berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk atau beristirahat apabila kaki sudah terasa nyeri. Substitusi, mengganti aktivitas ringan yang dilakukan berdiri dengan cara duduk apabila memungkinkan. Modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menata menggunakan rangka besi yang dapat digunakan untuk duduk saat bekerja seperti pengecatan tembok. Pekerja dapat duduk pada rangka besi yang aman sambil mengecat. Administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi aktivitas bekerja dengan berdiri. Selain itu kita bisa melakukan sosialisasi untuk pentingnya melakukan perenggangan dan istirahat sejenak di sela bekerja. Apabila ditemukan tanda-tanda nyeri, kita bisa menempelkan juga himbauan ini menjadi poster pada lingkungan kerja. APD, memberikan safety shoes untuk memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri yang terlalu lama saat berdiri. Selanjutnya, aktivitas saya yang kedua yaitu aktivitas menyetrika baju dengan menggunakan setrika listrik. Hazard mekanik, aliran listrik yang mengalir pada setrika. Apabila terjadi masalah pada aliran listrik, baik dari kabel pengantar, sumber listrik, atau dari masalah lain, maka akan meningkatkan risiko untuk kita tersetrum. Tersetrum sendiri dapat memberi efek berbahaya bagi tubuh kita karena dapat mengakibatkan kematian. Pengendalian risiko dengan cara eliminasi. Listrik merupakan kebutuhan penting untuk membuat setrika tersebut dapat digunakan sehingga kita tidak bisa menghilangkan aliran listrik tersebut. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah mengeliminasi risiko yang meningkatkan kemungkinan kita tersetrum seperti menghilangkan kabel yang sudah sobek atau terbuka. Substitusi, kita bisa mengganti setrika berenergi listrik dengan setrika berenergi baterai atau energi lain sehingga dalam penggunaan kita tidak perlu takut untuk tersetrum karena tidak melibatkan penggunaan listrik di dalamnya. Modifikasi engineering, kita bisa memasang alat pendeteksi aliran listrik pada setrika kita sehingga kita sewaktu-waktu terjadi kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu terjadinya tersetrum, maka setrika kita akan otomatis mati. Administrasi, menyampaikan pada pengguna setrika tersebut untuk selalu memperhatikan kondisi setrika apakah terjadi masalah pada kabel ataupun pada bagian-bagian lainnya yang dapat memicu konsleting pada setrika. Selain itu, pada kabel setrika kita harus memasang tanda bahaya bahwa pada kabel tersebut tidak boleh sembarangan saat digunakan. APD, kita dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Ada beberapa kasus tersetrum yang diakibatkan oleh kondisi tangan yang basah saat menyentuh. Dari itu, maka untuk mencegah hal tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan. Hazard fisika, suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik apabila kulit kita tidak sengaja menyentuh bagian setrika yang mengeluarkan panas, maka dapat menyebabkan luka bakar. Luka bakar tersebut ini tingkat keparahannya bergantung dari beberapa lama dan beberapa besar kulit kita terluka atau melepuh akibat suhu panas dari setrika. Ergonomi, posisi membungkuk terus-menerus saat menyetrika. Membungkuk dalam waktu yang lama dapat merubah susunan tulang belakang yang awalnya tegap menjadi maju ke belakang atau kifosis. Apabila dilakukan terus-menerus, maka susunan ini dapat menjadi permanen dan
harus menggunakan alat untuk terapi untuk mengembalikannya. Eliminasi, menghilangkan kebiasaan membungkuk ketika menyetrika. Postur tubuh harus tetap bagus walaupun ketika kita menyetrika. Namun ketika kita mempertahankan posisi yang bagus atau tegap, maka rasa letih akan terasa lebih cepat. Substitusi, mengganti meja yang pendek menjadi lebih tinggi. Tinggi meja harus sesuai dengan tinggi kita saat menyetrika agar ketika kita menyetrika tidak terlalu bungkuk ke bawah. Lebih baik meja bisa digunakan untuk menyetrika dengan posisi duduk agar kita tidak terasa letih saat menyetrika. Modifikasi engineering, kita bisa memasang kaki fleksibel pada meja yang dapat diatur ketinggiannya agar sesuai dengan postur kita ketika menyetrika. Kaki fleksibel ini akan memudahkan meja untuk diatur sehingga kita tidak perlu membeli meja yang berbeda-beda tiap ketinggiannya. Administrasi, memberikan batas waktu bahwa menyetrika tidak boleh dalam waktu yang lama. Di satu sisi waktu sekaligus, ketika kita menyetrika baju yang cukup banyak, maka lebih baik melakukannya dengan bertahan ataupun bisa dengan melakukan istirahat di sela-sela menyetrika dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, memberikan poster edukasi mengenai bahaya kifosis bagi tubuh kita. APD, kita bisa menggunakan penyangga punggung agar saat kita menyetrika tubuh kita tidak dalam posisi membungkuk dan tetap tegap. Dengan bantuan alat tersebut, resiko kita terkena kifosis akan menurun. Psikologi, rasa bosan akibat selalu mengulang-ulang gerakan yang sama akibat menyetrika baju. Rasa bosan ini akan meningkatkan risiko kerja yang tidak maksimal akibat konsentrasi yang menurun, sehingga kemungkinan kita teledor yang berakibatkan seperti tersetrum ataupun terkena panas setrika bisa saja terjadi. Cara eliminasi, kita bisa mengeliminasi kegiatan gerakan berulang tersebut, namun tidak dapat dilakukan karena kegiatan atau gerakan tersebut adalah bagian dari proses menyetrika, yaitu proses untuk menghaluskan pakaian yang kusut. Substitusi, kita bisa mengganti setrika dengan alat otomatis yang tanpa kita gerakan bisa menyetrika dan melipat pakaian sendiri. Namun alat ini memiliki harga yang cukup mahal. Modifikasi engineering, kita bisa memasang timer pada setrika untuk mengingat kita beristirahat ketika kita sudah terasa bosan dan letih untuk menyetrika. Timer ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Administrasi, memberikan himbauan untuk beristirahat di sela-sela menyetrika. Istirahat ini juga bisa berfungsi untuk menyegarkan dan mengistirahatkan pikiran agar tidak stres dan bosan. APD, menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan dan baju tertutup agar ketika kita teledor akibat terasa bosan dan letih, maka tubuh kita akan terlindung. Selanjutnya, aktivitas saya yang ketiga, yaitu aktivitas menggerinda pada pemotongan batang besi. Hazard mekanik, gerinda yang digunakan mempunyai ujung putaran yang cepat, memiliki sisi yang tajam. Getaran yang cepat dari mata gerinda ini dapat menimbulkan percikan api jika digunakan untuk memotong besi, dan hal ini dapat menyebabkan pekerja menjadi terasa perih bila terlalu sering terkena percikan api. Eliminasi, menghilangkan gerinda yang dipegang tangan agar tidak digunakan oleh pekerja, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah mengingat biaya menggunakan gerinda tangan akan terhitung lebih murah. Substitusi, menggantikan gerinda tangan dengan gerinda duduk yang akan membuat getaran yang ditimbulkan menjadi terminimalisir dan percikan api yang dihasilkan menjadi tidak menyebar karena terdapat tutup sebagai penghalang dari percikan api. Modifikasi engineering, menggunakan tutup atau menyekat dari percikan api yang dihasilkan dari proses penggerindaan agar tidak mengenai bagian tubuh dan memperkecil risiko membakar barang. Administrasi, memberikan penyuluhan akan bahaya yang ditimbulkan dari percikan api berasal dari serpian logam karena akan menyebabkan kulit terluka dan menutup pori-pori setelah memberikan tanda bahaya
di alat agar dapat bekerja dengan hati-hati. APD menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, kacamata, sepatu safety, baju panjang, dan helm agar terhindar dari percikan api yang dihasilkan. Elektrik. Kerja yang memegang alat gerinda dengan keadaan tangan basah yang disebabkan habis menyentuh benda yang basah atau habis cuci tangan akan menyebabkan pekerja menjadi tersetrum oleh bagian alat yang berbahan dasar logam. Akibat yang disebabkan dari sengatan listrik dapat membuat pekerja mengalami tidak sadarkan diri luka yang disebabkan oleh sengatan. Eliminasi menghilangkan segala sesuatu yang basah dengan terdapat air dari sekitar lingkungan kerja, terutama menjauhkan dari alat elektrik. Kebakaran akibat dari adanya percikan api maka dapat menimbulkan kebakaran bila terdapat bahan bakar bensin di dekat lokasi pekerjaan atau benda-benda yang mudah terbakar lainnya. Akibat pekerja dapat mengalami luka bakar yang serius dan menyebabkan kecacatan pada bekas luka. Cara eliminasi dengan menghilangkan alat dan bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat gerinda adalah hal yang penting yang berguna sebagai pemotong besi untuk memudahkan dan menyelesaikan pekerjaan. Namun masih bisa menghilangkan bahan bakar yang terdapat di sekitarnya agar tidak memicu terjadinya kebakaran. Substitusi mengganti gerinda dengan gergaji tangan agar tidak menimbulkan percikan api, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena menggunakan gergaji memerlukan tenaga yang ekstra serta membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Modifikasi engineering menggunakan tutup di bagian atas mata gerinda agar saat digunakan maka percikan api dapat mengarah ke bawah dan tidak mengarah ke segala tempat. Administrasi memberikan tanda bahaya dan memberikan tanda mudah terbakar di sekitaran tempat peletakan bahan bakar serta memberikan sosialisasi kepada pekerja agar berhati-hati dalam pengoperasian alat yang dapat memicu terjadinya percikan api. Penggunaan sarung APD, penggunaan sarung tangan safety goggles dan safety boots serta membungkus tangki bahan bakar menggunakan kain basah atau menggunakan penutup yang tahap terhadap api. Eliminasi pada tahap ergonomi melakukan aktivitas memotong besi menggunakan gerinda dengan posisi yang tidak baik dan tidak nyaman dan secara berulang menyebabkan sakit pada bagian punggung karena terlalu membungkuk dan menyebabkan kesemutan. Cara eliminasinya yaitu dengan cara menghilangkan kegiatan yang dilakukan dengan posisi yang berulang dan tidak terasa nyaman. Substitusi menggunakan alat yang dipakai namun menggunakan alat yang memiliki fungsi yang sama dan mengganti posisi pekerja dengan cara memakai tempat duduk ataupun dilakukan dengan berdiri agar dapat bekerja dengan variasi duduk yang baik. Modifikasi engineering memakai tempat duduk yang memiliki alas yang cukup empuk dan sandaran yang pas dengan posisi tubuh agar terasa nyaman saat bekerja. Administrasi melakukan sosialisasi kepada pekerja agar memperhatikan posisi kenyamanan mereka saat bekerja. APD menggunakan sarung tangan yang tebal, menggunakan tempat duduk yang pas dengan posisi tubuh pekerja. Dari kesimpulan kegiatan yang setelah saya paparkan di atas, bahwa di setiap lokasi dan aktivitas pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing, serta pada setiap hazard dan risiko tentu memiliki pengendalian masing-masing yang perlu kita terapkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti insiden atau kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri bukan hanya dapat kita jumpai pada perusahaan atau tempat kerja, tapi juga di setiap aktivitas meskipun itu berada di rumah. Saran dari kegiatan yaitu kita seharusnya dapat penerapan pengendalian yang penulisan amati secara efektif mengatasi hazard pada setiap aktivitas dan lokasi tersebut. Pengendalian yang dilakukan harus bertahap dari mulai eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, dan administrasi. Dan yang terakhir adalah APD. Pilihlah pengendalian yang sesuai menurut kalian yang efektif. Mungkin dari itu saja yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Sekiranya ada ucapan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.